Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Heria Fitri, NIM 19518241014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Industri dengan tema disrupsi teknologi dalam bidang manajemen pergudangan. Sebelum kita melanjutkan ke tema tersebut, alangkah baiknya kita membahas tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, yaitu apa yang disebut disrupsi. Disrupsi adalah sebuah era di mana terjadinya inovasi dan perubahan-perubahan secara besar-besaran dan secara fundamental dengan mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru. Jadi, apa alasan terjadinya disrupsi? Alasan terjadinya disrupsi yang pertama yaitu dengan terjadinya model bisnis. Sehingga mereka yang tidak menggunakan cara tersebut akan keluar dari ekosistem dan akibatnya pembisnis yang masih menggunakan cara dan sistem yang lama akan kalah dalam persaingan. Kemudian yang kedua yaitu adanya teknologi digital. Dengan semakin berkembang pesatnya teknologi digital pada era sekarang akan terbukanya peluang besar baru. Dengan terbukanya peluang besar baru, cakupan pasar bisnis menjadi lebih luas, bahkan berpotensi untuk membuat pasar baru dengan produk-produk atau layanan yang mereka ciptakan. Dan terakhir yaitu berdampak pada penghematan pengeluaran. Adanya disrupsi ini berdampak pada penghematan pengeluaran. Mengapa? Karena adanya penyederhanaan proses bisnis yang tentu mengakibatkan biaya semakin murah. Dengan merujuk pada salah satu alasan terjadinya disrupsi, yaitu tentang adanya teknologi digital. Dengan seiring berkembangnya waktu, disrupsi tidak hanya berlaku pada bidang perbisnisan saja, namun juga pada teknologi. Dalam perkembangan disrupsi teknologi ini terjadi inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital. Dengan mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Dengan memanfaatkan disrupsi teknologi digital, mampu mengubah produksi dan distribusi dan pengiklanan di media massa. Seperti halnya yang kita alami pada masa sekarang. Dengan untuk contoh pengiklanan. Pengiklanan di era sekarang tidak hanya seperti masa lalu dengan metode dan cara lama, yaitu menggunakan brosur, kemudian menggunakan pamflet yang dipajang di pinggir jalan, tapi sekarang lebih ke dalam teknologi, yaitu menggunakan gadget dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan yang luas. Para pembisnis kecil pun mampu menjajakan produk-produknya di media massa, dan orang banyak menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Sebagai contoh, yaitu aplikasi Shopee misalnya, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Itulah aplikasi-aplikasi yang memudahkan pebisnis kecil untuk menjajakan atau mengiklankan produknya. Kemudian, yang selanjutnya kita bahas yaitu sistem manajemen pergudangan. Sistem manajemen pergudangan untuk kata dasarnya yaitu adalah satu sistem kumpulan interaksi dari subsistem. Kemudian kedua yaitu manajemen adalah ilmu mengelola sumber daya. Yang ketiga adalah gudang, yaitu tempat menyimpan barang sementara. Jadi, untuk sistem manajemen pergudangan ini adalah suatu hal yang mengandung pemahaman pengelolaan barang dan kegiatan penyimpanan barang. Yang dimaksud dengan kegiatan penyimpanan barang ini atau bisa kita sebut aktivitas penyimpanan barang yaitu penerimaan dari pemasok, handling barang, pengeluaran barang. Ketujuan adalah garis besar dari aktivitas penyimpanan atau kegiatan penyimpanan. Sistem manajemen pergudangan ini ditujukan untuk menangani dan mengendalikan material di dalam gudang, meskipun terbatas pada pergudangan.
Dengan sistem ini mampu menangani masalah-masalah kritis dan kompleks dengan menjaga agar seluruh rantai suplai tetap lancar dalam pergudangan. Manajemen gudang juga berkaitan dengan pergerakan, pengambilan, pengepakan, dan penyimpanan stok di dalam gudang. Jadi, untuk disrupsi teknologi dalam manajemen pergudangan dapat diterapkan pada kegiatan atau aktivitas penyimpanan barang. Contohnya yang pertama yaitu pemeriksaan keluar masuk barang. Kedua yaitu administrasian barang. Tiga, inventory aktiva lancar. Dan yang terakhir yaitu stock of name atau yang biasa disebut SO. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang metode sistem pergudangan. Metode sistem pergudangan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama FIFO, atau yang bisa disebut first in, first out. Metode yang digunakan dalam FIFO ini adalah barang yang pertama kali masuk adalah yang keluar pertama kali. Misalnya, Anda menjual tepung terigu, yang dijual terlebih dahulu pasti adalah tepung terigu yang pertama kali masuk ke toko, dan tidak diperbolehkan untuk menjual tepung terigu yang terakhir kali masuk. Jika hal tersebut dilakukan, maka tepung terigu yang awal masuknya akan kelamaan akan rusak. Metode ini bisa diterapkan untuk penjualan produk sampo, susu, atau sabun. Begitupun juga dengan makanan-makanan lainnya. Yang kedua yaitu LIFO, atau biasa kita sebut last in, first out. Metode yang digunakan dalam metode LIFO ini adalah mengeluarkan atau menjual barang yang terakhir kali masuk. Misalnya toko baju. Toko baju akan mendisplay baju model terbaru di etalase. Baju model baru ini adalah baju yang terakhir kali datang. Jika mendahulukan penjualan barang yang pertama kali masuk, maka barang yang baru akan lama terjualnya, sehingga dikhawatirkan ketinggalan model. Jadi, yang terakhir kali masuk harus pertama kali keluar. Yang terakhir adalah FIFO, atau yang biasa kita sebut first expired, first out. Metode yang digunakan dalam metode FIFO adalah barang dengan masa kadaluarsa yang terdekat harus keluar terlebih dahulu. Metode ini biasanya diterapkan pada apotik atau toko retail yang menjual makanan dan minuman, biasanya dalam kemasan yang memiliki masa kadaluarsa. Jadi, terlepas apakah barang yang masuk itu datang duluan atau terakhir, barang dengan masa kadaluarsa yang paling dekatlah adalah barang yang harus dijual terlebih dahulu. Produk dengan masa kadaluarsa yang pendek akan ditempatkan di posisi paling depan agar diambil terlebih dahulu, sedangkan produk dengan masa kadaluarsa yang paling panjang akan diletakkan di bagian paling belakang. Ini yang biasa diterapkan pada supermarket yang biasa kita temui. Bisa diterapkan juga pada sistem SO yang tadi sempat kita jelaskan. Begitu untuk apa yang telah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.